Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kembali kita masuk di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang insyaallah bertema menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk mendatangkan berkah dan rahmat Allah, mari kita bersama-sama berdoa dan bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan senantiasa Allah membimbing, memudahkan kita sehingga kita dapat memahami materi pelajaran yang akan kita pelajari. Tentunya kita semua bertekad dengan setinggi-tingginya agar kita senantiasa dalam belajar ini Allah membimbing dan memudahkan kita sehingga kita menjadi orang yang memahami serta dapat mengaplikasi atau mengamalkan semua yang telah kita pelajari. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran yang kita akan pelajari, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu pertama adalah untuk memahami pengertian amal soleh dan berbaik sangka dengan benar. Yang kedua, memahami ketentuan dalam beramal soleh dan berbaik sangka dengan benar. Dan yang ketiga, memahami manfaat beramal soleh dan berbaik sangka dengan baik. Hidup di dalam dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan di alam akhirat kelak selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia untuk mempersiapkan bekal hidup di akhirat. Setiap amal soleh yang kita lakukan akan mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal itu, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan seadil-adilnya. Begitu juga banyak kekacauan dan yang terjadi akibat buruk sangka. Sungguh buruk sangka adalah perilaku tercela yang harus kita hindari. Berbaik sangka akan menjadikan hidup kita tenang, nyaman, dan harmonis. Agar hidup kita bisa tenang, nyaman, dan harmonis, maka tentunya kita senantiasa berbaik sangka. Bukankah hal ini yang menjadi impian bagi setiap orang? Nah, salah satunya adalah amal soleh. Amal soleh yang
kita lakukan, tentunya Allah akan membalas dengan pahala yang besar. Sebagaimana amal soleh juga dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr, surah yang ke-103 ayat 1 dan sampai dengan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di dalam surah Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Semua manusia itu akan mengalami kerugian kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beramal soleh atau amal kebajikan. Yang ketiga, saling menasihati untuk kebenaran. Dan yang keempat, saling menasihati untuk kesabaran. Jadi keempat inilah apabila dilakukan maka manusia tersebut tidak akan mengalami kerugian. Tentu kita harus mengetahui dulu apa sih amal soleh itu. Amal soleh ya, itu berasal dari kata amilus sholihat, yang artinya segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan rasional berupa Al-Quran serta As-Sunnah. Di sini kita lihat iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh ini senantiasa berkaitan erat sekali. Nah, iman tanpa diikuti amal soleh, imannya tidak ada artinya. Jadi iman itu harus diikuti dengan amal soleh. Begitu juga amal soleh. Amal soleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi iman dan amal soleh ini berkaitan erat sekali. Harus sesuai dan sejalan. Amal soleh atau kebalikannya amal sayyi'ah. Ya, amal soleh kebalikannya adalah amal sayyi'ah. Amal sayyi'ah adalah amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Mudarat di sini adalah amal yang buruk, amal yang mendatangkan kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada pembuat amal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zalzalah, surah yang ke-99 ayat 7 dan 8. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun dia akan melihat balasannya. Jadi amal soleh dan amal sayyi'ah, amal baik dan amal buruk, ini apabila dilakukan sekecil apapun, maka semua akan dibalas oleh Allah dan terlihat. Apatah lagi amal itu besar. Adapun syarat amal soleh yang menjadi sah, ya, syaratnya itu amal soleh itu menjadi sah maka harus
memenuhi kriteria persyaratannya. Amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Dan yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba beramal soleh secara terus menerus meskipun sedikit, dan amal soleh tersebut disertai dengan ikhlas. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kamu meremehkan suatu perbaikan atau suatu kebaikan sedikit pun, walaupun sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim. Amal soleh ada 3. Jadi amal soleh itu ada 3 macam. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia. Dan yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan. Kita akan membahas satu persatu. Amal soleh terhadap Allah, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Contohnya dalam amal soleh itu adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, membaca Al-Quran dan lain-lain. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia. Amal soleh terhadap manusia yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya terhadap sesama manusia itu kita bersenyuman atau senyuman, ramah, tutur kata santun, menolong kaum duafa, dan lain-lain. Dan yang ketiga terhadap lingkungan. Amal soleh terhadap lingkungan yaitu menjaga kelestarian alam, contohnya buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, penghijauan, yang pada intinya adalah menjaga lingkungan, alam sekitar dengan sebaik-baiknya sehingga alam tersebut tidak tercemar, tidak rusak akibat perbuatan-perbuatan manusia. Ya, kita akan membahas dulu amal jariyah. Tadi kita setelah mengetahui amal soleh, ya amal soleh itu hanya berlaku ketika kita mengalami kehidupan kita di alam dunia. Nah, di sini amal jariyah juga selain berkaitan dalam kehidupan di dunia, tentunya ketika kita meninggal atau berpindah di alam barzah, maka segala amal kebaikan kita itu akan mendapat balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan amal jariyah. Amal yang senantiasa mengalir. Perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya, meskipun ia telah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir selama orang yang masih hidup masih memanfaatkan hasil kebajikan yang ia telah tinggalkan di dunia. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala idza mata insanu qata'a amaluhu illa min thalathati illa min sadaqatin jariyah au ilmi yunfa'u bih au waladin sholih yad'ulah. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila salah seorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari.
Adapun manfaat dari amal soleh itu, ya, yang pertama adalah diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua diberi tambahan petunjuk. Yang ketiga diberi kehidupan yang baik dan layak. Yang keempat dihapuskan dosa-dosanya. Dan yang kelima dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan, menjelaskan lewat surah Al-Maidah ayat 9. Yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Yang kedua diberi tambahan petunjuk, yaitu dalam surah Maryam ayat ke-76, yang artinya dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Yang ketiga diberi kehidupan yang baik dan layak. Surah An-Nahl ayat 97. Yang artinya siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya dihapuskan dosa-dosanya, yaitu dalam surah Al-Ankabut ayat 7, yang artinya dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang terakhir, dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam surah Al-Asr, ya, ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kesabaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nasihat menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Adapun pembahasan berikutnya adalah berbaik sangka atau husnuzon. Ya. Berbaik sangka atau husnuzon adalah perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Ya. Sedangkan buruk sangka atau suuzon itu adalah lawan dari husnuzon. Ya. Perilaku tercela yang akan mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Jadi buruk sangka atau husnuzon itu bertolak belakang atau kebalikan dari berburuk sangka atau suuzon. Ya. Masing-masing akan mendapatkan balasan oleh Allah. Tentunya balasan yang akan diperoleh berbaik sangka akan lebih baik sekali dibandingkan berburuk sangka atau suuzon, yaitu azab yang pedih. Larangan berburuk sangka. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan dalam firman Allah yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Berbaik sangka
itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri, dan yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas cobaannya. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis, bekerja keras, berburuk sangka akan pesimis, tidak percaya diri, bahkan menjadi malas. Ya. Berbaik sangka kepada orang lain, yaitu orang lain harus diperlakukan secara baik, santun, saling menyayangi dan menghormati. Berbaik sangka akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Berburuk sangka akan memicu perpecahan dan konflik, hendaknya diklarifikasi atau tabayun terlebih dahulu. Ini berbaik sangka dan berburuk sangka akan mempunyai akibat yang sangat mempengaruhi bagi diri sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat dari berbaik sangka atau manfaat dari berhusnuzon adalah yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis. Yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Yang keempat, menjadikan seseorang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Yang kelima, menjadikan seseorang kreatif. Yang keenam, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Yang ketujuh, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Yang kedelapan, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Dan yang terakhir, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Inilah manfaat dari berbaik sangka. Dari pembahasan kita dari amal soleh, amal sayyi'ah, dan amal jariyah, serta berbaik sangka atau berburuk sangka, berhusnuzon atau bersu'uzon. Semoga dari pembahasan ini akan kita amalkan dalam perbuatan kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita senantiasa membawa kenikmatan, membawa keberkahan. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Setelah membahas tentang berbaik sangka dan beramal soleh, semoga bermanfaat dan semoga anak-anak dimudahkan untuk memahaminya serta dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri pembelajaran kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.